Om Swastiastu. Baik anak-anak, salam berjumpa. Salam sehat. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini, pada sesi kedua, kita akan kembali membicarakan teks deskripsi. Nah, seperti yang kemarin sudah ditayangkan, nah teks deskripsi itu apa dan contohnya sudah anak-anak membuat dan sudah juga dievaluasi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk mengerti apa itu teks deskripsi, apa cirinya dan lain sebagainya. Baik, sebelumnya kita lihat dulu yaitu tentang kompetensi dasar yang anak-anak nanti mesti kuasai ya dalam pembelajaran ini. Nah, ini mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, itu yang diharapkan nanti anak-anak kuasai ya, mengidentifikasi informasi. Nah, secara khusus anak-anak diharapkan juga dapat menentukan ciri umum teks deskripsi, menentukan ciri teks deskripsi dari segi kebahasaan, kemudian menentukan jenis teks deskripsi. Nah, itu nanti yang anak-anak mesti pahami. Nah, kemudian lanjut untuk ciri umumnya. Nah, nanti anak-anak bisa membaca teks ini ya. Judulnya Rumahku. Nah, teks ini silahkan nanti anak-anak baca ya. Kemudian kalau dilihat dari ciri umum teks deskripsinya itu ya apa ya. Nah, itu nanti silahkan anak-anak cari sendiri dulu sebelum kita nanti bahas bersama. Oke, lanjut. Nah, untuk ciri selain ciri umum tadi, nah teks deskripsi itu juga mempunyai ciri tujuan. Ciri tujuannya apa? Tujuannya teks deskripsi itu. Nah, tujuan teks deskripsi itu menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci, nah ini, secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan hingga pembaca seakan-akan melihat atau mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, itu ciri tujuan teks deskripsi. Nah, selanjutnya ada juga ciri objek yang dideskripsikan. Nah, objek apa yang dideskripsikan? Nah, itu ada mempunyai ciri. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Khusus artinya ya secara mengkhusus ya. Seperti contoh kemarin anak membuat atau mencari objek misalnya handphone saja ya, atau televisi saja gitu. Lanjut, objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Nah, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal ya, menurut pendapat seseorang gitu. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contoh, si Bagas ke kucingku, ibuku kebanggaanku. Nah, tadi rumahku. Nah, itu seperti itu ya. Ayah panutanku dan lain sebagainya. Nah, lanjut, hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas kemungkinan memiliki sifat berbeda dari kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis. Ayah juga ya, seperti tadi, rumah juga. Nah, seperti itu.
Itu namanya ciri objek. Lanjut, selain ciri objek, teks deskripsi juga mempunyai ciri isi. Nah, ciri isinya. Nah, ini isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Nah, diperinci menjadi bagian-bagian objek. Contoh seperti rumahku tadi ya. Diperinci di sekitarnya, di dalam rumah, di depan rumah gitu ya. Nah, seperti itu. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret wisata yang indah akan dikonkretkan, indahnya seperti apa. Nah, indahnya itu seperti apa gitu ya, dinyatakan, diwujud nyatakan dengan bahasa. Menggambarkan ibu yang baik, nah, akan dikonkretkan, baiknya itu seperti apa. Kemudian rumahku, nah rumahku baiknya itu bagaimana, seperti apa. Seperti itu ya. Dengan demikian teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Nah, di sini nanti anak-anak mendapatkan kata khusus ya. Nah, anak-anak kemarin mungkin di SD sudah mendapatkan ya kata khusus, kata umum. Nah, kata khusus contohnya seperti ini. Misalnya kata umumnya warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska, oranye, hitam, dan lain sebagainya. Kalau warna itu kan masih umum itu sifatnya. Kemudian dikhususkan dengan warna hijau, biru toska, oranye, kemudian ada hitam, putih, dan lain sebagainya. Itu namanya kata khusus. Nah, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Nah, ini mungkin anak-anak ya perlu dicamkan kata-kata dengan emosi kuat, atau nanti bisa juga dengan sinonim dengan emosi kuat. Nah, seperti itu. Misalnya seperti ini, ombak menggempur kemolekan pantai, ibuku yang tangguh. Nah, ombak menggempur. Nah, menggempur. Kalau biasanya ombak itu menabrak katakan, atau di tepi pantai itu ya, kemolekan apa di tepi pantai, kemolekan itu kecantikan pantai atau keindahan pantai. Nah, di sini diganti dengan kemolekan. Nah, kata molek itu mempunyai emosi yang kuat atau lebih kuat dari emosinya dari kata cantik. Nah, ibu juga ini, ibuku yang tangguh. Nah, ibuku yang kuat. Nah, ibuku yang kuat. Kuat itu dicari sinonim dengan emosi kuatnya ya, yaitu kuat, tangguh, perkasa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, teks deskripsi dari ciri kebahasaan. Nanti kita juga mencari teks deskripsi dari ciri kebahasaan. Nah, di sini nanti yang banyak anak-anak pelajari ya. Misalnya yang pertama, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan. Nah, sudah seperti tadi ya, warna dirinci ya, merah, kuning, hijau ya, hitam, dan lain. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Kalimat rincian maksudnya kalimat yang menerangkan secara rinci. Nah, contoh ada kalimat ibuku orang yang baik. Nah, ini kalimat asalnya ibuku orang yang baik. Nah, jadi kata baik ini dirinci ya, diperluas. Baiknya seperti apa? Nah, kemudian dijelaskan dalam kalimat rinci. Nah, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, ingat rinciannya itu ya lebih dari satu. Seperti ini misalnya ya. Kalau satu itu bukan rincian namanya. Nah, baik. Nah, ini kata baik ya. Kata baik dirinci menjadi dia berusaha menolong semua orang.